Sebenarnya karena kalau saya lihat ya, sektor industri itu memang menjadi sektor yang sangat kritis untuk perekonomian kayak gitu. Kenapa? Karena ya kita bicara industri itu pasti dia akan berkaitan dengan yang namanya transportasi dan logistik. Lalu juga masalah kehidupan sehari-hari manusia, pasti kita akan menggunakan produk-produk dari industri. Makanya kalau kita mau menuju net zero emission, mau nggak mau industri pasti menjadi prioritas nomor satu karena produknya itu pasti digunakan. Sobat Esensial, selamat datang di Pojok Energi. Perkenalkan, saya Farica Hidayati. Hari ini akan menjadi host Sobat Esensial semuanya untuk membahas sebuah topik yang sangat terkini seperti itu. Nah, di Pojok Energi kali ini saya akan dibersamai oleh rekan saya, Dr. Farid Wijaya, selaku salah satu analis senior IESR, dan kita akan membahas mengenai green industry, industri hijau seperti itu. Tajuk dari Pojok Energi kali ini adalah investasi cerdas, teknologi rendah emisi mana yang harus diadopsi oleh para pelaku industri. Selamat datang, Dr. Farid. Izin saya untuk memanggil nama Mas Farid boleh ya? Boleh. Oke. Sehat ya Mas Farid? Alhamdulillah. Oke. Jadi di Pojok Energi kali ini Mas Farid kita akan membahas tadi green industry, dan mungkin saya akan sedikit memberikan konteks ya. Jadi kan kita tahu ya Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memang secara GDP atau PDB, pendapatan domestik bruto, Indonesia ini salah satu yang terbesar di ASEAN seperti itu, dan percepatan ekonominya juga salah satu yang tertinggi. Tapi memang ada tantangan nih dari luar dan juga dalamnya juga mengenai ada permintaan pasar untuk memproduksi produk-produk yang lebih rendah emisi seperti itu. Nah, dan juga ada tantangan lain ternyata Mas Farid. Nah, terkait dengan populasi yang terus meningkat dan juga dampak lingkungan dari aktivitas industri kali ini yang memang masih belum rendah emisi seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan bicara lebih lanjut terkait hal itu ya Mas Farid. Nah, mungkin sebagai konteks rekan-rekan pada para sobat esensial semuanya, pada bulan November 2024 mendatang, pemerintah Indonesia ini akan memberikan pembaruan target iklim terbaru yang akan tertuang dalam Second Enhanced Nationally Determined Contribution atau SNDC. Nah, sebelumnya sebagai reminder ya, target iklim di Indonesia ini sudah tertuang di dalam yang Enhanced NDC 2022, di mana komitmen Indonesia ini meliputi target mencapai emisi nol bersih secara nasional pada tahun 2060 atau lebih cepat, dan pada tahun 2030 komitmennya untuk menurunkan emisi ini meningkat dari dokumen Nationally Determined Contribution sebelumnya, yang sebelumnya itu sekitar 29%, sekarang di tahun 2022 di upgrade, dinaikkan menjadi 31,89% tanpa bantuan internasional, dan juga menjadi 43,2% untuk bantuan internasional, dengan bantuan internasional seperti itu. Jadi memang ada kenaikan ambisi ini sesuatu yang harus sangat diapresiasi. Nah, untuk implementasinya sendiri, sektor industri diharapkan dapat menyumbang penurunan emisi sebesar 7 sampai dengan 9 megaton CO2 pada tahun 2030 di luar penggunaan energi dan juga penghasilan dan juga manajemen waste-nya seperti itu. Nah, pencapaian ini terus diupayakan dan didorong dengan berbagai teknologi. Nanti mungkin Mas Farid bisa spill sedikit nih Mas, kira-kira apa aja sih teknologi yang memang bisa kita adopsi untuk menurunkan emisi di sektor industri. Dan juga along the way nih Mas, ternyata ambisi ini secara sektoral juga ditingkatkan gitu. Jadi sudah ada ya sebuah inisiasi untuk meningkatkan target dari Kementerian Perindustrian untuk mencapai emisi net zero pada tahun 2050. Jadi 10 tahun lebih cepat nih Mas. Jadi kayak ambisinya luar biasa dan patut kita dorong bersama gitu ya. Nah, ini nanti mungkin bisa di-share kenapa ada ambisi tersebut juga, dan bagaimana nanti mungkin apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian juga boleh di-spill sedikit ya Mas gitu. Oke, mungkin
Itu aja kalau umumnya latar belakangnya. Jadi konteksnya sudah kita sudah tersampaikan. Jadi mungkin bisa Mas Farid untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu mungkin terkait dengan target tersebut, Mas. Apa nih yang sudah Mas dengar terkait kenaikan ambisi sektoral ini seperti apa? Ya, jadi ini sesuatu yang sangat kompleks ya. Kalau kita bicara net zero emission, penurunan emisi, lalu juga gas rumah kaca, bisa kita bilang bahwa memang industri kita itu menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar, hampir bisa dibilang menyamai pembangkit tenaga listrik seperti itu. Bisa kita bilang dari 100% emisi gas rumah kaca di Indonesia bisa dikatakan 30-40% itu dari industri, karena sekarang sudah mulai ada yang namanya pembangkit tenaga listrik captive, yaitu penggunaan batu bara di industri seperti itu. Karena memang kalau misalnya kita lihat lagi nih dari sektor ketenaga listrikan, memang ternyata share PLN ini sebenarnya nggak sebesar yang kita bayangkan. Share PLN untuk menghasilkan tenaga listrik untuk bisa dibilang memang masih dominan, tapi nggak sampai 100%. Paling sekitar di antara 40-60%. Sisanya itu adalah ya disuplai oleh pembangkit tenaga listrik dari industri, yaitu captive tadi. Gitu. Makanya kalau misalnya saya lihat ini menjadi sesuatu yang ambisius, ya itu hal yang sangat wajar untuk dilakukan. Karena ya kita bicara kalau mau melakukan dekarbonisasi, terutama untuk keseluruhan proses di Indonesia, mau itu industri, transportasi, dan lain-lain, maka kuncinya berarti harus ada dua yang dipegang, yaitu dari pembangkit tenaga listrik PLN maupun dari pembangkit tenaga listrik swasta dan juga dari industri-industrinya. Kayak gitu. Karena kalau kita bicara lagi tentang upaya-upaya net zero emission, yang menjadi titik utama itu pasti ada elektrifikasi atau penggunaan listrik energi bersih terbarukan. Kenapa hal ini penting? Karena yang kita ketahui kalau kita menggunakan listrik untuk proses apapun, pasti dia memang bebas emisi. Dia tidak ada reaksi kimia di sana sebenarnya. Karena ya hanya menggunakan ya penghasilan listrik dari perpindahan elektron. Makanya secara proses penggunaannya pasti bersih. Nah, masalahnya bagaimana penghasilan listrik itu sendiri, kayak gitu. Makanya menjadi concern utama itu adalah baik bagi seluruh dunia, bagaimana menghasilkan energi listrik yang bersih dari energi terbarukan. Dan itu kita harus melihat dari LCE-nya, yaitu life cycle emission, mulai dari proses-proses materialnya, proses manufakturnya, proses operasional dari pembangkit tenaga listrik sampai ke konsumen. Karena di konsumen sendiri bisa kita anggap sudah nol kalau memang menggunakan listrik seperti itu. Oke, jadi tadi saya menangkapnya memang ada kenaikan ambisi seperti itu, dan itu memang kalau karena emisi industri ternyata sangat besar ya tadi. Betul. Sekitar berapa tadi Mas kurang lebih? Bisa sampai 30-50%. 30 sampai 50%. Mungkin sebenarnya range-nya mungkin hampir 30%-an sebenarnya. 30%-nya tergantung dengan operasionalnya ya. Apakah memang share penggunaan coal-nya mungkin ya menaik atau turun pada tahun tersebut gitu ya. Tapi tadi unik sih Mas, saya baru tahu tentang share PLN mengenai bukan share emisi itu, kalau boleh diklarifikasi Mas, jadi itu berarti apakah yang dimaksud itu jumlah generation site-nya berarti yang 30-40% itu tapi dimiliki oleh PLN, nyalinya swasta dan juga captive seperti itu. Betul. Ya Mas. Oke, jadi memang di sini tidak hanya sektor power aja harusnya yang harus dikarbonisasi, tapi dari pengguna juga, dari sektor industri juga harus dikarbonisasi. Betul. Seperti itu. Mungkin ada hal lain nggak Mas yang memicu kenapa sih harus dinaikkan ambisinya 10 tahun itu sangat cepat ya gitu? Sebenarnya karena kalau saya lihat ya, sektor industri itu memang menjadi sektor yang sangat kritis untuk perekonomian kayak gitu. Kenapa? Karena ya kita bicara industri itu pasti dia akan berkaitan dengan yang namanya transportasi dan logistik. Lalu juga masalah kehidupan sehari-hari manusia. Pasti kita akan menggunakan produk-produk dari industri. Makanya kalau kita mau menuju net zero emission, mau nggak mau industri pasti menjadi prioritas nomor 1 karena produknya itu pasti digunakan. Kayak gitu. Betul. Dan masalahnya berimplikasinya sangat luas implikasinya. Nah, lalu selain itu pada saat kita bicara pembatasan emisi karbon, apalagi untuk proses ekspor, kita nggak bisa cuma 1-2 industri. Itu memang harus menyeluruh. Memang kalau misalnya kita belajar nanti dari tentang SIBAM misalnya, dia itu pada tahun 2026 tuh sudah mulai ada tuh mekanisme pembayaran. Sebentar Mas, SIBAM itu apa itu? Coba dijelaskan ke Sobat Esensial. SIBAM, Carbon Border
mechanism adjustment. Adjustment mechanism. Iya benar. Ya. Karena SIBAM bukan LVMI. Oke, lanjut. Itu bagaimana? Maksudnya siapakah yang memang mengeluarkan peraturan itu dan dampaknya tuh ke Indonesia seperti apa gitu? Nah, jadi SIBAM ini sebenarnya dikeluarkan oleh Uni Eropa dan juga United Kingdom, Inggris. Jadi kan memang karena itu sudah lepas ya dari Brexit ya, UK ini, makanya mereka membuat masing-masing. Jadi ini dua program yang berbeda tapi sama-sama ada istilahnya ada pasar yang membutuhkan produk rendah emisi. Kalau Uni Eropa ya berarti memang untuk barang-barang yang masuk ke Uni Eropa. Tapi kalau misalnya untuk UK ya untuk barang-barang masuk ke UK. Nah, ini memang dibatasi dalam arti sebenarnya implementasinya sudah mulai dijalankan. Tapi nanti mulai ada pembayaran untuk masalah sertifikat SIBAM itu dimulai 2026 dan mulai benar-benar berlaku penuh itu di 2034. Nah, ini memang ada beberapa step. Misalnya yang step awal itu adalah komoditas-komoditas yang memang bersifat dasar yang bisa mempengaruhi industri-industri lainnya, yaitu seperti apa? Kayak semen, besi baja, pupuk, hidrogen, kayak gitu. Nah, ini berarti untuk pasar yang SIBAM EU dulu atau? Iya, ini kita bicara yang EU dulu karena memang yang paling berdampak bagi Indonesia sebenarnya yang SIBAM EU sebenarnya. Nah, pada saat nanti mereka tidak melakukan proteksi ini, yang jadi masalah adalah sebenarnya proses produksi di mereka di dalam Uni Eropa. Kenapa? Karena mereka perlu memproteksi diri dong. Karena mereka juga sedang berusaha melakukan upaya-upaya dekarbonisasi, menurunkan emisi GRK. Pada saat mereka tidak menutup pintu yang masuk ke negara mereka, otomatis negara mereka pun akan kesulitan untuk berkompetisi, malah mati secara domestik. Karena mereka ada yang EU ETS itu ya Mas. Iya, betul. Masa mereka dikasih pajak, kita yang masuk bisa ini ya. Jadi mereka kurang kompetitif seperti itu ya. Betul. Isi. Bagaimana dengan yang SIBAM UK ya tadi ya Mas ya berarti. Apakah juga sudah mulai juga dan ini dua SIBAM ini mempengaruhi ke komoditas ekspor Indonesia gitu? Tahu saya sih SIBAM UK ini juga ada ini ya signifikansinya ya. Cuma kebetulan Indonesia tuh nggak terlalu banyak ekspor ke UK karena kan itu hanya satu negara. Kalau Uni Eropa kan banyak sekali negaranya. Betul. Makanya implikasinya sebenarnya jauh berbeda. Kayak gitu. Tapi kalau secara aturan main sebenarnya bisa dibilang hampir sama, cuma mungkin standarnya berapa sih batas emisi atasnya untuk suatu produk kayak gitu. Itu mungkin ada perbedaan. Juga termasuk nanti nilai biayanya, terus juga berapa persentase untuk pembayarannya, mekanisme dan lain-lain mungkin agak sedikit berbeda. Tapi secara implikasi sebenarnya sama. Mereka tuh proteksi untuk produk-produk dalam negeri. Karena mereka juga berupaya untuk memenuhi komitmen apa, yaitu NDC sama Paris Agreement kayak gitu. Nah, menarik sih. Berarti kalau umumnya seperti itu tadi ada industri basic dulu ya untuk yang di charge istilahnya kayak gitu untuk bisa masuk ke pasarnya di EU seperti itu. Nah, itu mahal nggak Mas? Kalau umumnya nggak mahal untuk charge-nya ya kenapa kita harus dekarbonisasi gitu? Nah, sayangnya untuk biaya tarif ini kita belum tahu. Karena itu masih. Tapi ada rencana-rencana. Ada rencana-rencana. Ya makanya itu dimulai di tahun 2026. Nah 2026 itu tapi itu parsial. Pembayarannya parsial cuma berapa persen kayak gitu. Makanya full 100% itu di 2034 untuk yang basic industrinya ini. Ini agar memungkinkan negara importernya juga bertransisi dulu ya. Menarik. Selain SIBAM kali ya Mas ya, ada nggak yang memang akan membuat sebuah pasar hijau juga gitu Mas, yang Indonesia ini memang banyak sebenarnya ekspor ke sana gitu. Kayak setahu saya ini mungkin bisa dikoreksi juga ya, maksudnya Indonesia kan ekspor produk apa istilahnya ya, farming itu banyak ke negara ASEAN lainnya, ada juga yang ke ya banyak yang farming ke negara ASEAN sih ya. Kalau mamanya yang dari Brazil malah impor kan banyaknya, kedelai dan lain sebagainya. Itu seperti apa Mas? Maksudnya apakah nanti di negara ASEAN sendiri ataupun negara tetangga nih Australia yang juga cukup dekat dengan Indonesia, apakah juga ada bisik-bisik, ada suara yang sudah masuk ke Mas, mereka juga akan melakukan hal yang sama gitu? Untuk saat ini memang masih terbatas ya, yang benar-benar sudah menjalankan itu baru Uni Eropa sama UK. Tapi sebenarnya kalau kita tilik dari latar belakangnya, akan banyak mekanisme yang serupa yang akan terbentuk. Misalnya untuk
beberapa sektor itu sudah ada tuh di misalnya Amerika Serikat, Cina itu udah mulai ada pembatasan-pembatasan untuk produk-produk tertentu. Karena permasalahannya adalah pada saat mereka tidak melakukan proteksi, maka akan ada industri-industri sebenarnya yang akan kehilangan pasar. Ya itu industri-industri yang masih menghasilkan produk-produk dengan emisi gas rumah kaca yang tinggi gitu. Nah, kemana mereka akan melarikan produknya? Itu ke negara-negara yang tidak punya proteksi itu. Malah pada saat kita termasuk Indonesia tidak punya proteksi itu, yang terjadi adalah kita akan dibanjiri oleh produk-produk yang dumping gitu. Dumping betul. Dengan jejak produk-produk dengan jejak emisi karbon yang sangat tinggi. Nah, pada otomatis kalau misalnya Indonesia nanti terlambat untuk melakukan proteksi itu juga, ya bisa jadi ya industri kita juga akan ogah-ogahan, dalam arti mereka juga nggak mau dong melakukan upaya-upaya dekarbonisasi, terus investasi besar-besaran di sana, pada akhirnya harus mati dengan nilai impor yang seperti itu kayak gitu. Maka itu menjadi hal yang harus kita waspadai, bahwa ya menurut saya sih semua negara bakal melakukan hal yang sama. Tinggal masalahnya time-nya kapan kayak gitu. Karena kan pasti akan ada protes dong. Oh, ini negara ini tiba-tiba proteksi ada CBAM, tapi padahal di negaranya sendiri tidak berlakukan untuk industri-industri lokal, untuk industri domestik. Itu pasti akan ada perdebatan juga di sana. Makanya ini menjadi sesuatu yang memang harus dimitigasi dengan hati-hati dan harus dilakukan dengan serius sesuai dengan time frame yang bisa digunakan di negara ini ataupun negara lainnya kayak gitu. Oke, berarti ini sedikit debunking lah ya kalau mamanya memang cuman EU aja nih yang sudah punya CBAM dan kita sendiri kan secara nilai ekspor kayaknya ke sana juga belum banyak. Jadinya kayak ya udah nanti aja. Itu ternyata karena memang ada tren membuat pasar hijau sendiri di masing-masing negara, jadi ya memang kita harus ready lah ya. Siapa tahu memang yang negara tetangga dengan jumlah ekspor yang banyak ini juga memberlakukan secara mendadak, nanti kita kurang bersaing seperti itu ya. Makanya dibuat roadmap, bukan roadmap ya, sayangnya ada target ini seperti itu ya sampai 2050. Ya, sebenarnya memang CBAM di EU dan UK ini ya bisa dikatakan sebagai katalis juga biar negara-negara lain itu mengikuti kayak gitu. Setuju. Karena pada saat mereka udah memproteksi, ya bisa jadi malah industri mereka nih yang belum berhasil transisi atau melakukan upaya dekarbonisasi, ya bisa jadi malah ekspor keluar ke negara-negara yang belum punya proteksi itu. Makanya itu sebenarnya sangat membahayakan sih untuk kehidupan ekonomi domestik di suatu negara. Makanya kita benar-benar harus hati-hati. Oke. Nah, tadi kan berarti penaikan ambisi ini sebenarnya untuk melindungi daya saing komoditas ekspor. Tapi bagaimana dengan komoditas produk di Indonesia yang memang untuk pasar domestik nih, Mas? Padahal kayak gitu, kayak takutnya ada kemungkinan di Cina contoh atau negara lain lah ya. Maksudnya saya kurang tahu ya maksudnya seperti apa. Cuman kalau kita membaca berita kan banyak produk-produk dari Cina utamanya kan tekstil dan lain sebagainya kan masuk ke Indonesia dengan harga murah gitu. Nah, kalau di Indonesia tidak ada proteksi yang sama dengan EU CBAM itu, nah itu kan pasti sangat berbahaya ya. Jadi nanti yang akan mendekarbonisasi ini cuman pabrik dengan banyak komoditas ekspor aja. Nanti komoditas domestiknya nggak akan mau berdekarbonisasi karena nanti takut bersaing dengan harga-harga murah, produk harga murah dari negara luar gitu. Nah itu mungkin ada nggak Mas kira-kira di Indonesia ini akan ada sebuah pemberlakuan yang sama seperti itu dengan yang si CBAM EU itu tadi? Untuk saat ini setahu saya masih belum ada. Tapi memang ada pergerakan, misalnya dari Kementerian Perindustrian sedang mengembangkan namanya standar industri hijau, mengembangkan sertifikasi industri hijau, terus juga nanti akan ada namanya carbon trading dan lain-lain. Itu mungkin sebenarnya bisa berjalan. Cuma ini kita belum tahu apakah bisa mengcover barang-barang yang masuk ke Indonesia. Itu yang jadi permasalahan. Karena yang namanya kita bicara peraturan, kebijakan memang harus diberlakukan mau nggak mau. Nah, kalau kita mau memproteksi pasar dalam negeri dari produk-produk impor khususnya, ya kita memang harus berani untuk menegaskan bahwa misalnya produk-produk impor harus memenuhi standar-standar tertentu. Tapi kita nggak bisa serta-merta menolak tanpa melakukan hal yang sama dengan pasar domestik. Ya betul. Nah, karena pasti akan digugat gitu di WTO kah atau sejenisnya. Makanya mau nggak mau harus ada sejalan nih, pasar domestik harus didorong, terus pasar yang impor ke Indonesia pun harus didorong kayak gitu. Permasalahannya adalah ya kita nggak tahu bisa seberapa jauh kita melakukan itu, karena memang ada beberapa industri misalnya kayak mungkin tekstil itu masih struggle dengan berbagai banyak hal, apalagi dengan mimpi-mimpi Indonesia Emas 2045 kayak gitu. Padahal mereka benar-benar kayak didorong biar bisa berkompetisi.
Cuma masalahnya adalah pada saat ini tidak diproteksi dengan masalah yang berkaitan dengan SIBAM ini, ya bisa jadi malah kita bakal tetap kebanjiran produk-produk impor kayak gitu. I see, oke, menarik ini. Berarti memang harus ada upaya selain juga kita mendorong industri dalam negeri untuk dekarbonisasi, industri yang luar negeri masuk Indonesia juga harus diberikan teks ya, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin ini bisa nanti untuk dijadikan bahasan-bahasan selanjutnya kali ya. Mungkin kalau bisa nambahin ya, misalnya kayak SNI, kita ada standar nasional Indonesia. Ada barang-barang misalnya produk-produk misalnya otomotif, dia itu udah punya standar-standar SNI tertentu kan. Nah makanya pada saat ada produk impor dia juga harus melakukan sertifikasi SNI kayak gitu. Itu sebenarnya proteksi yang sebenarnya bagus untuk menjamin kualitas barang kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya standar industri hijau ini, atau mungkin nanti bahasanya LCA dari produk lah bahasanya, itu bisa juga dilakukan hal-hal yang sama untuk menjamin bahwa produk-produk yang masuk ke Indonesia itu sudah tersertifikasi kayak gitu. Jadi kita bisa mengontrol ya barang-barang di domestik kayak gimana, terus barang-barang yang masuk secara impor pun kayak gimana kayak atau gitu. Mungkin bisa di merge aja mungkin ya, bisa jadi karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin net zero emission ya, memang seharusnya standar industri hijau itu kalau menurut saya itu harusnya memang jadi baseline. Jadi yang paling dasar yang memang harus dipenuhi oleh semua industri. Tapi nanti memang ada mungkin tier-tiernya, tier bintang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi maksudnya memang harus ada standar yang paling minimum yang harus dipenuhi. Yang menurut saya sih itu harusnya standar industri hijau. Kayak gitu. Oke, kita keep dulu untuk permasalahan itu. Jadi mungkin nanti akan ada pembahasan lebih panjang lagi sebenarnya kalau kayak gitu kan ya. Cuman sekarang saya pengen tanya sih sebenarnya Mas. Nah, tadi kan sudah ada nih, kita sudah tahu kira-kira kenapa harus industri diprioritaskan gitu ya, karena implikasinya langsung banyak gitu ya. Betul. Ke kehidupan sehari-hari kita juga. Tapi selain itu mungkin biar agar para sobat esensial tahu juga, kira-kira tuh memang industri ini menghasilkan emisi dari apa aja sih Mas kira-kira? Apakah semua industri ini juga sama gitu? Ya sebenarnya untuk emisi itu banyak banget ya. Kita bisa bicara dari proses manufaktur, terus juga proses logistik, terus juga proses dari quality. Quality itu seperti apa? Misalnya kita tahu nih ada barang, dia punya kualitas tertentu, tapi kalau nggak terpenuhi, otomatis kan harus di recycle. Nah kayak gitu. Makanya itu pasti, dan banyak lagi yang kayak gitu seperti itu. Makanya sebenarnya kalau proses produksi terutama di industri manufaktur pasti ada kemungkinan ya tidak terplanning sebenarnya penggunaan energinya, karena untuk menjaga kualitas itu, karena namanya kualitas pasti nomor satu kan. Makanya kita tahu ada yang namanya sistem manajemen mutu dan lain, itu sebenarnya untuk meminimalisir loss yang dari sana. Dan juga misalnya penggunaan peralatan permesinan yang saya bilang yang mungkin tidak efisien, penggunaan dayanya besar tapi outputnya ternyata sedikit kayak gitu. Terus juga proses-proses yang sebenarnya bisa kita bilang penggunaan materialnya banyak tapi juga hasilnya juga nggak banyak gitu. Mungkin hasilnya kayak efisiensi, ada banyak waste-nya gitu ya. Efisiensi penghasilan produknya mungkin di bawah 80% sejenisnya. Jadi banyak waste-nya, betul, entah dari panasnya, entah dari listriknya, entah dari materialnya kayak gitu. Karena kalau kita bilang selama pemrosesan suatu produk dia menggunakan suatu material, yaitu pasti akan terhitung berapa sih energi yang dikonsumsi, yang kita sebut namanya intensitas energi kayak gitu. Makin tinggi intensitas energinya, otomatis konsumsi energinya semakin banyak. Dan memang kalau kita bicara dekarbonisasi industri, itu pasti selalu identik dengan penggunaan energinya kayak gitu, karena semua proses pasti menggunakan energi. Betul, setuju. Berarti tadi kalau boleh diresum ya, berarti ada penggunaan produk dan juga proses, kemudian ada penggunaan energi ya dari berhubungan dengan intensitas energinya, apakah sudah cukup baik apa belum, dan juga tadi ya waste-nya tadi ya, kira-kira bagaimana handlingnya, apakah sudah di-recycle kembali dan lain sebagainya. Tapi kalau proporsi nih Mas, kalau memang kita lihat dari proses-proses setiap industri kan berbeda. Berarti kita bisa simpulkan kalau memang per industri ini memang walaupun memiliki sumber emisi yang sama ya, maksudnya dari ketiga tersebut, tapi proporsinya berbeda gitu ya Mas. Ya. Bisa diberikan contoh mungkin Mas? Untuk rata-rata, mungkin langsung bilang rata-rata aja ya. Konsumsi emisi itu bisa dibilang hampir 60-70% itu dari konsumsi energi. Lalu sekitar 20-30% itu dari IPPU, yaitu industrial process
atau penggunaan produknya selama proses itu. Terakhir itu baru limbah-limbahnya. Cuma kan masalahnya kan di Indonesia ini mungkin masalah pendataan ya, kita masih belum tahu nih realnya seberapa. Ini estimasi begitu. Dipukul ratanya seperti itu. Betul. Tapi kembali tadi kalau untuk trennya itu apakah berbeda-beda gitu? Antara industri bisa beda. Misalnya sebagai contoh industri tekstil. Kebanyakan kalau misalnya kita cuma ngomong bagian garmentnya ya, untuk masalah penjahitan dan lain pasti menggunakan hampir dominan listrik gitu kan. Tapi pada proses untuk misalnya pewarnaan pasti menggunakan bahan-bahan kimia. Itu menghasilkan IPU kayak NOx, SOx, terus juga mungkin ada karbon dioksidanya juga dan lain-lain kayak gitu. Makanya tiap proses di industri itu pasti akan berbeda-beda dampaknya. Makanya kita harus melihat lagi. Kayak tadi misalnya tadi pewarnaan di tekstil. Kalau kita bicara pengecatan juga nih misalnya di industri alat angkut otomotif, itu juga pasti ada IPU-nya. Itu pada saat kapan? Pada saat pengecatan. Karena dia menggunakan bahan-bahan aerosol, terus pelarut-pelarut bahan kimia. Itu kan memiliki dampak-dampak yang berbeda-beda kayak gitu. Berarti memang menarik sih ya. Jadi ketika contohnya tadi untuk yang industri painting gitu ya, berarti ketika kita menyemprotkan lah istilahnya produk catnya ini, yang keluar sebenarnya nggak cuma produk cat ya berarti. Ya memang ada aerosol yang memang dia bisa memberikan kemampuan untuk zat-zat paintnya ini untuk bisa keluar dengan ya dimensi tertentu itu, yang itu akan terlepas langsung ke udara dan akan menjadi gas rumah kaca gitu ya seperti itu kurang lebih. I see. Dan itu banyak juga ya Mas ternyata? Banyak. Soalnya kan kalau namanya kita bicara gas rumah kaca kan nggak cuma karbon dioksida, ada juga dari amonia, terus juga NOx, terus juga ada metana. Jadi kalau misalnya kita melakukan penggalian nih misalnya untuk pembangkit tenaga listrik menggunakan metana terus ada kebocoran, itu juga sebenarnya gas rumah kaca kayak gitu. Kita bicara industri yang kayak peternakan, perikanan dan lain-lain itu kan selalu ada yang namanya limbah hewan ya. Betul. Itu pasti akan menghasilkan ya gas rumah kaca juga. Makanya kalau kita lihat dari pembagian emisi misalnya Avolu untuk berhubungan sama forestry dan lain-lain itu pasti gede juga kayak gitu. Makanya hampir bisa dibilang semua jenis bentuk gas itu bisa jadi berdampak pada emisi gas rumah kaca. Cuma masalah implikasinya seberapa besar kayak gitu. Ada konversinya gitu. Betul. Menarik Mas itu. Nah, mungkin saya pengen tahu juga sih Mas dan juga rekan-rekan sobat esensial di sini. Kira-kira memang kalau umumnya kita udah tahu nih Mas dari penggunaan energi dan kemudian juga IPPU dan waste-nya itu ada emisi kan. Nah, itu selama ini ada regulasi nggak Mas? Seharusnya sih sudah diregulasi ya. Bahkan sebelum berdirinya izin usaha kan kita tahu namanya izin AMDAL. Itu sebenarnya harusnya sudah dipertimbangkan, cuma masalahnya adalah kuantifikasinya. Kita nggak pernah tahu kuantifikasi yang bagus itu seperti apa, batas atasnya atau batas bawahnya seperti itu. Makanya kita hanya melihat bahwa ini tidak merusak ekosistem secara fisik, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya terlarut misalnya sebagai contoh ya misalnya smelter itu kan juga ada membuangkan limbah. Mungkin ada rekan-rekan juga yang membaca tentang dampak ekosistem terhadap perairan dan kelautan dari smelter yang kena hexavalent chromium dan sebagainya. Itu kan harus dites secara laboratorium kayak gitu. Makanya ini kalau kita bilang ya sebenarnya memang harusnya ada, cuma masalahnya di Indonesia itu memang tidak seketat itu. Ini gitu. Mas berbicara tentang AMDAL itu ya berarti ya? Ya sebenarnya AMDAL dan semua jenis emisi. Termasuk emisi dan namanya limbah. Emisi dan limbah. Karena sebenarnya emisi dan limbah itu ya sebenarnya sama aja, cuma bentuknya apa gitu. Ada yang bentuknya gas, ada yang bentuknya adalah partikel, ada yang bentuknya adalah zat-zat terlarut. Sebenarnya itu pada akhirnya tetap limbah gitu. Cuma memang definisinya ada yang bisa dianggap sebagai polutan kah, ada yang dibilang sebagai emisi kah, ada yang bisa dibilang sebagai limbah. Bagaimana dengan penggunaan energinya gitu Mas? Apakah ada tuh dari peraturan kira-kira kita harus limit minimal untuk sebuah industri ini memiliki energi efisiensi sekian gitu di awal ataupun saat pengoperasiannya itu ada, apakah sudah ada apa sekarang tuh cuman kayak encouragement untuk kita mengadopsi sebuah sistem kayak manajemen energi seperti itu?
Setahu saya saat ini kita belum ada. Belum ada. Memang ada beberapa encouragement, misalnya kayak dari Ken. Nah itu Ken itu menyatakan bahwa kita harus menurunkan intensitas energi 1% per tahun. Itu sudah diwajibkan atau itu sebuah suggestion ya? Setahu saya sih harusnya sih kewajiban ya, karena itu udah masuk ke kerangka kebijakan ya, kebijakan energi nasional. Cuma pada akhirnya kan kita nggak tahu nih dikontrol apa enggak kayak gitu. Iya, monitoringnya kembali lagi nanti verifikasi. Kita bicara lagi pada akhirnya adalah data, pendataannya seperti apa. Nah, masalahnya yang lain adalah ya memang ada encouragement, misalnya ada beberapa industri itu sudah dinyatakan bukan lulus namanya, berhasil mengadopsi standar industri hijau. Tapi sebenarnya kuantifikasinya belum ada, kenapa? Karena standarnya atau nilai-nilai sertifikasinya pun belum ada kayak gitu. Jadi memang masih terbatas bahwa ya Indonesia itu masih mendorong dan mengencourage para industri untuk bisa menerapkan hal-hal seperti ini. Tapi secara kuantifikasi sebenarnya masih jauh. Kita sebenarnya belum ada. Oke, gitu. Ada encouragement untuk tadi ya meningkatkan EE gitu ya, energi efisiensi. Terkait dengan PP 33 itu kan juga PP 33 2023 ya, itu yang mengencourage industri untuk melakukan sebuah efisiensi dan konservasi energi. Nah, itu juga sekarang suggestion ya atau memang sudah jadi ada? Jadi sebenarnya PP 33 tahun 2023 itu memang mewajibkan. Tapi kan kita nggak bisa bilang bahwa peraturan keluar pada hari ini langsung diimplementasikan besoknya. Oh, ini masih transisi ya Mas? Iya, masih ada transisinya. Nah, ini masalah transisinya berapa lama untuk benar-benar dikontrol oleh pemerintah dan diverifikasi. Sebenarnya yang penting itu bukan peraturannya, tapi proses monitor dan verifikasinya. Kita bisa melakukan banyak peraturan, tapi kalau misalnya nggak bisa dikontrol dan diverifikasi untuk apa? Kayak gitu loh. Oke, menarik. Tapi mungkin sedikit review mungkin bisa diceritakan terkait yang peraturan pemerintah 33 tadi itu untuk industri seperti apa gitu. Mungkin sobat-sobat esensial ingin mengetahui update-nya mungkin. Minimal energi konsumsinya berapa yang terjaring ke dalam peraturan tersebut. Nah, itu setahu saya sekarang itu untuk PP 33 tahun 2023 itu berusaha untuk mengakomodir atau mendorong industri dengan penggunaan intensitas energi itu sekitar 4.000 TOE, ton oil equivalent. Nah, sebenarnya tadinya 6.000, tapi memang diturunkan untuk bisa mendapatkan cakupan industri yang lebih luas. Tapi ini berarti tidak melihat industri mana ya, sektor apapun ya, semuanya dengan energi consumption segitu gitu ya. Betul. Cuma masa itu jadi polemik lagi menurut saya. Kenapa? Karena kan masing-masing industri kan walaupun mungkin skalanya lebih rendah, tapi bisa jadi emisinya lebih besar. Kayak gitu. Bisa jadi nilai efisiensi energi juga lebih tinggi, lebih rendah. Jadi lebih nggak efisien bahasanya kayak gitu. Makanya kan sebenarnya memang harus ada pembagian berdasarkan jenis industrinya. Karena kita nggak bisa membandingkan industri satu sama industri lain bakal mengalami hal yang sama. Karena proses produksi pun beda kayak gitu. Makanya memang harusnya kita bisa membuat atau memfasilitasi dengan pembedaan atau clustering untuk masing-masing industri itu peraturannya seperti apa. Tapi harus bisa didetailkan sebenarnya karena kan kalau dipikir-pikir memang industri makanan dan juga industri makanan skala besar dengan industri smelter mungkin walaupun dengan skala industri yang sangat berbeda jauh, satunya besar kecil, tapi kan karena smelter memang butuh energi banyak ya, makanya mereka kan terjaring gitu ya. Nah, ini kurang istilahnya detail gitu kalau menurut Mas yang butuh penjabaran gitu. Ya. Memang harusnya kalau bisa sih lebih detailkan lagi, tapi ya kita harus mengapresiasi sebenarnya itu langkah yang bagus dengan dikeluarkannya PP 33 tahun 2023. Intinya adalah pemerintah berani untuk mulai menjalankan konservasi energi secara masif dan wajib. Itu yang penting. Karena sebelumnya kita ketahui memang upaya konservasi energi ini masih volunteer, tapi dengan PP 33 ini sudah menjadi wajib kayak gitu. Tinggal masalahnya efektifnya mulai kapan? Karena kan kita nggak mungkin, pasti ada waktu transisi waktunya seperti itu. Nah, tadi sudah mengenai emisi dan limbah, energi. Nah, satu lagi Mas yang sumber emisi lain mengenai penggunaan bahan. Apakah sudah ada nih? Apakah bahan-bahan yang tidak sustainable ini sudah secara peraturan udah nggak boleh, harus sudah diganti dengan yang lain? Contoh kalau mamanya yang paling langsung datang ke saya pikirannya adalah yang ini refrigeran yang dulu ada phasing out lah ya, sebuah refrigeran tertentu ke tipe yang lainnya. Nah, itu tapi kan itu kan
ya itu bisa untuk gak cuma industri aja kan kalau itu. Tapi kalau untuk secara sektoralnya itu sudah adakah pembatasan tersebut atau belum ada gitu? Sebenarnya harusnya ada. Nah itu lebih dilihat dari apakah bahan-bahan ini berbahaya untuk pada saat dia terekspos ke manusia apa enggak, atau ke lingkungan. Misalnya tadi kayak kloroform, terus juga penggunaan material-material yang refrigeran yang berbahaya kayak gitu ya. Ya sebenarnya harusnya memang ada dan itu harusnya dikontrol. Itu lebih ke nanti kalau kontak dengan manusianya berarti yang sudah ada peraturannya, tapi untuk limbahnya, potensi pembuatan emisinya itu yang memang belum ada peraturan. Oh ini umpamanya saya kurang paham ya, maksudnya untuk bahan ini nggak boleh nih, harusnya diganti ini aja, itu belum ada encouragement untuk melakukan itu ya? Setahu saya belum. Tapi memang intinya sih kalau misalnya ini dianggap berbahaya untuk manusia, biasanya sudah ada peraturannya. Ya biasanya minimal kayak BPOM gitu untuk produk-produk entah kosmetik utamanya dan sebagainya, itu pasti udah dipikirkan oleh pemerintah. Cuma untuk proses industri sendiri ya mungkin masih agak kesulitan, karena kan namanya industri itu kan skalanya luas banget ya. Iya betul. Dan itu kayak nggak perlu ada sertifikasi gitu loh untuk prosesnya. Makanya kembali lagi ke AMDALnya awalnya kayak gimana kayak gitu. Muaranya masih di AMDAL ya. Betul. Kalau Oke, mungkin sedikit menyambung tadi ya Mas. Tadi kan sudah tahu nih kita kira-kira emisinya dari mana, terus kemudian adakah peraturan di sekitarnya itu untuk mengatur emisinya. Nah ini mungkin tadi kan sudah ada target, tapi memang kalau setahu saya sekarang belum dikukuhkan menjadi sebuah peraturan. Tapi kalau nanti pun atau mungkin ada update ya dari Mas Farid, bisa diceritakan ke Sobat Esensial semuanya. Tapi pun nanti sudah dijadikan peraturan, kira-kira industri kita tuh ready nggak Mas? Mau nggak mau harus ready. Tapi untuk sekarang bagaimana? Untuk sekarang mungkin ada beberapa. Jadi kalau kita ngeliat dari sektoral ya, subsektor, sebenarnya banyak beberapa industri memang sudah ready karena memang mereka sudah didorong oleh asosiasi internasional. Kayak misalnya seperti apa industri semen kayak gitu, dan pupuk, karena kebetulan industri pupuk itu kebanyakan BUMN. Tapi memang ini ngomongnya pupuk yang berbasis amonia ya. Gitu. Berarti ini banyak yang sudah mulai ready itu karena memang ada permintaan internasionalnya ya. Internasional ataupun dari pemerintah langsung. Tapi memang ada beberapa industri yang bisa kita bilang mungkin banyak yang tidak ready ya. Salah satunya apa ya, tekstil kayak gitu. Atau mungkin ada juga sektor-sektor lainnya. Karena memang kita nggak bisa menyamakan status dari masing-masing industri. Karena pasti industri satu dengan industri lain akan berbeda treatmentnya, kita nggak bisa menyamakan. Makanya pemerintah itu berusaha membuat standar industri hijau itu ya berdasarkan ya jenis-jenis industrinya kayak gitu, karena memang nggak bisa disamain. Makanya kalau kesiapan pun ya kita mencoba mendorong pemerintah khususnya berusaha mendorong keseluruhan industri itu untuk bisa siap. Nah makanya nanti akan ada nih dorongan-dorongan, entah nanti dalam bentuk peraturan, mungkin juga dalam bentuk insentif. Intinya gimana industri ini bisa maju, bisa melakukan dekarbonisasi, tapi tidak memberatkan si industri itu sendiri kayak gitu. Tapi mungkin bisa diberitahu mungkin Mas, kenapa sih nggak siap tuh kenapa? Apakah karena modalnya atau karena permintaan pasarnya? Juga tadi kan kalau permintaan pasar sudah dijelaskan juga ya. Paling banyak itu sebenarnya kebanyakan itu karena pertama itu masalah finansial ya. Karena namanya industri kan nggak selalu positif, pasti ada juga yang negatifnya. Dalam arti yang industri nggak selalu untung, pasti ada yang rugi. Makanya kita kalau misalnya selalu untung nggak mungkin kita lihat ada perusahaan yang bangkrut gitu kan. Iya benar. Gitu. Ya, gulung tikar banyak ya. Gulung tikar banyak, apalagi sekarang habis pandemi COVID-19 gitu kan. Itu banyak tuh, terutama perusahaan-perusahaan tekstil yang pada akhirnya gulung tikar. Terus selain pembiayaan adalah jenis teknologinya. Karena kan kita nggak bisa bicara ya, misalnya industri besi baja harus pakai teknologi ini gitu. Nah masalahnya teknologi ini kan tetap harus ada ini kan, finansial kan, kebutuhan ekonomi. Terus sesuai apa enggak, misalnya kayak bahan bakunya. Misalnya di industri besi baja sekarang di Indonesia menggunakan hampir 70% itu BOF, blast furnace. Blast oxygen furnace. Nah, tapi sekarang yang menjadi salah satu teknologi yang harus dikembangkan adalah EAF, electric arc furnace. Keduanya sama-sama menggunakan tungku, tapi yang satu menggunakan bahan bakar penggunaan listrik yang sangat tinggi dari batu bara, yang satu lagi menggunakan listrik. Kayak gitu.
mereka bisa nggak melakukan modifikasi? Bisa aja dari BOF ke EAF itu bisa. Cuma saya kan nggak ada standarisasi. Sedangkan kalau misalnya kita bicara produk, dia harus ada standarisasi di permesinannya sekalian gitu. Jadi suatu kesatuan, kita nggak bisa secara mendadak mengubah, oh ini dikonversi aja, nggak bisa. Karena harus memenuhi standar-standar tertentu, karena untuk penjaminan sih kualitas si produk. Jadi dengan kata lain, kita mau konversi ke EAF ini untuk apa istilahnya ya, pohon industri di Indonesia yang kebanyakan memang masih di bagian hulu ke tengah, kan bukannya bagian mediumnya ya gitu, itu kurang cocok gitu ya Mas, karena memang, atau seperti apa tadi mungkin bisa di-clarify? Kurang cocok tuh gimana ya? Jadi maksudnya adalah mau bikin ingot nih, ternyata kalau bikin EAF kebutuhan ininya kurang, gayanya ataupun seperti apa? Nah kalau EAF ini bisa kita bilang itu dia menggunakan scrap atau jenis besi atau baja yang memang didaur ulang. Itu bisa, karena semakin tinggi kadar scrapnya akan meningkatkan kualitas, juga meningkatkan efisiensi, juga dan di saat yang sama menurunkan biaya. Oke. Nah, sedangkan di Indonesia untuk scrap ini bermasalah dalam arti dari tahun 2016 atau 2017 itu memang didorong untuk diekspor. Oke. Karena memang nilai jualnya itu bisa sampai 5 bahkan sampai 10 kali dari harga jual di ranah domestik. Jadi nggak ada supply ya di Indonesia. Iya, makanya itu menjadi kendala lain kalau misalnya kita harus menggunakan EAF kayak gitu. Walaupun memang kita menginginkan namanya listrik, nah tadi ya pasti bebas emisi, tapi faktor-faktornya selain biaya, terus juga masalah teknologi, terus juga bahan baku misalnya kayak tadi scrapnya dan sebagainya kayak gitu, itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Kita nggak bisa serta-merta harus mendorong industri harus berubah ke teknologi nih, belum tentu bisa gitu, karena memang banyak banget faktor yang kita bisa kita bilang itu sangat kompleks. Dan kompleksitas ini kalau kita nggak hati-hati itu malah bisa jadi menurunkan daya saing dari industri, bahkan bisa sampai gulung tikar. Itu yang jadi masalah. Setuju. Berarti memang harus hati-hati ya kita dalam mencoba merekomendasikan. Kita harus tahu juga, kita harus melakukan sebuah tekno-economic analysis mungkin ya untuk sebuah teknologi tersebut. Apakah memang sudah cost kompetitif untuk industri adopsi seperti itu ya. Nah, oke, tadi sudah sedikit disinggung-singgung ya masalah teknologi. Bisa mungkin Mas diceritakan teknologi-teknologi lain nih, kira-kira apa saja sih pilar-pilar dekarbonisasi, teknologi dekarbonisasi untuk industri itu apa aja? Ya pilarnya mungkin sebenarnya ada. Kalau misalnya kita banyak referensi, sebenarnya banyak banget jenis-jenis pilarnya. Cuma yang bisa saya sampaikan mungkin ada 5. Yang pertama itu adalah elektrifikasi dan listrik EBT. Ya tadi yang saya bilang bahwa listrik itu ya kalau digunakan ya udah dia nggak ada emisi selama penggunaan. Makanya harus dibersihkan itu adalah bagaimana memastikan listriknya. Yang kedua, tadi sudah masuk ke ranah power sector ya. Betul, ke arah power sector juga ya termasuk tadi pembangkit listrik captive yang ada di industri. Terus yang kedua itu penggunaan penyimpanan energi. Yang salah satunya adalah baterai dan hidrogen. Kenapa ini menjadi penting? Ya karena kalau kita tahu baterai kan menyimpan listrik. Otomatis pada saat sektor tenaga listrikan sudah bersih, dia bisa menyimpan listrik energi terbarukan yang bersih jejak emisi karbon untuk si baterai. Cuma kan kita bicara baterai itu pasti ada limitasi dong. Kayak sekarang nih kita bicara mobil listrik, motor listrik, bisa jadi baterainya itu masih banyak kekurangan secara kualitas atau daya hidup, terus tiba-tiba mungkin nanti ada error di tengah jalan, motor lagi jalan jauh, lagi kecepatan tinggi, tiba-tiba mati kan agak lucu gitu kan. Charging cycle-nya juga kan ya. Tuh, termasuk sama ya lama pengisian baterainya. Memang sekarang sedang dikembangkan untuk makin fast charging bahasanya, atau super fast charging dan sebagainya. Tapi tetap ada batasan, makanya hidrogen ini akan maju, akan naik. Kenapa hidrogen? Karena hidrogen itu memang banyak jenisnya ya, ada hidrogen abu-abu, biru, hijau, atau jenis-jenis lainnya. Cuma yang kita harapkan berkembang itu adalah hidrogen hijau, yaitu memang menggunakan listrik dari energi terbarukan dan dihasilkan dari elektrolisa air menjadi hidrogen hijau. Gitu. Makanya ini kan dianggap sangat bersih secara jejak emisi karbonnya selama itu benar-benar dipenuhi secara proses keseluruhan, terus juga pembuatan material dan lain-lain. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah ekonomi sirkuler kalau nggak salah. Nah, ekonomi sirkuler itu bagaimana kita jangan sampai proses-proses
produksi itu banyak kehilangan atau terjadi banyaknya limbah. Ya, termasuk sebenarnya kalau kita bilang proses dengan menggunakan panas tinggi ya, itu kan ada tuh energi panas yang terbuang misalnya. Pada saat kita menggunakan energi panas itu dengan cara digunakan untuk proses yang lain, itu sebenarnya termasuk salah satunya ya ekonomi sirkuler kayak gitu. Bisa jadi berhubungan sama energi efisiensi atau material efisiensi dan sebagainya. Dan juga misalnya kita ada tadi yang kita bicara EAF itu kan menggunakan scrap. Yaitu sebenarnya kan kita menggunakan material-material daur ulang, itu juga sebenarnya ekonomi sirkuler. Jangan sampai material-material yang sudah ada atau bahan-bahan yang dianggap limbah tidak digunakan kembali kayak gitu. Terus yang keempat itu ya energi efisiensi, terus juga material efisiensi. Cuma permasalahannya adalah pada saat kita bicara material efisiensi ini bahan baku yang harus diefisienkan, ini memberikan dampak yang sangat besar pada industri. Kenapa? Karena namanya proses industri itu memang ada toleransi. Dia harus dikasih kelebihan material berapa untuk menjamin bahwa produknya bagus gitu. Makanya pada saat kita menurunkan jumlah material yang harus kita proses, itu bisa jadi malah menurunkan kualitas. Makanya ini menjadi polemik pada saat kita bicara material efisiensi di industri, karena bisa jadi itu malah sangat memberatkan. Makanya kebanyakan industri kita itu lebih banyak mengangkat isu tentang energi efisiensi energinya dinaikkan kayak gitu. Cuma kan kalau kita bicara energi efisiensi itu bagaimana menurunkan konsumsi energi untuk menghasilkan suatu produk, jadi intensitas energinya bakal turun. Menurunkan konsumsi. Nah, misalnya kita butuh anggaplah 10 kWh untuk menghasilkan produk A. Tapi untuk menghasilkan produk A yang sama untuk menggunakan energi efisiensi kita menggunakan hanya 80% dari energi awal. Ada gitu. Penghematan ya. Ya, jadi ada penghematan atau penurunan. Cuman kita kan nggak bisa itu sangat tergantung dengan teknologinya kayak gitu. Memang kita bisa mengontrol dari hal-hal lain, misalnya yang paling mudah ya, karena kan namanya efisiensi energi itu kan pohonnya banyak. Salah satunya kayak konservasi energi atau manajemen energi dan sebagainya. Misalnya kayak ada lampu nih, tidak kita matikan, itu kan sebenarnya pemborosan. Pada saat kita matikan lampu itu termasuk bagian dari efisiensi energi kayak gitu. Makanya siklus hidup dan mati penggunaan energi pun menjadi pertimbangan di sana, dan itu bisa menjadi meringankan kayak gitu. Terus yang terakhir, yang kelima itu adalah penangkapan karbon. Mungkin yang hotnya ya, panas-panas itu pada saat kemarin tuh debat capres tuh disebutkan CCS, CCUS kayak gitu kan. Nah itu gimana? Nah, itu kan CCS itu carbon capture and storage. Kalau CCUS U-nya itu dari utilization. Nah ini sebenarnya produk-produk yang digunakan untuk menangkap karbon dioksida selama proses produksi. Tapi sebenarnya implikasinya nggak cuma itu. Ada juga namanya DAC, direct air capture. Jadi dia bisa menangkap karbon dioksida langsung dari udara bebas kayak gini gitu. Itu termasuk ke dalam proses teknologi bernama CCUS itu atau sebenarnya termasuk cuma contohnya berarti ya. Sebenarnya kalau menurut saya si CCUS maupun DAC itu sebenarnya nggak beda jauh secara konsep. Cuma bedanya adalah CCUS itu dilakukan di suatu proses industri yang tertutup. Kalau DAC itu benar-benar terbuka di udara bebas. Itu udah proven kah atau sebenarnya kalau bisa dibilang proven, sebenarnya proven, cuma memang efisiensinya berbeda. Karena kan daripada CCUS. Iya, karena kan dia kan namanya karbon dioksida di udara bebas berapa persen sih? Paling 7-10% kan. Ya, efisiensinya segitu, 70-10% gitu. Kalau CCUS kan karena memang dia di ruang tertutup, karbon dioksidanya kan bisa sampai 70-80% kadarnya. Ya itu efisiensinya kayak gitu. Jadi kalau namanya bisa saya coba gambarkan ya, ilustrasikan antara CCS dan DAC ini, ketika kalau CCS namanya di sebuah burning tower gitu ya. Di situ dipasang sebuah mekanisme untuk entah itu kimiawi ataupun secara mekanikal untuk menangkap karbonnya gitu ya. Makanya efisiensinya lebih tinggi karena memang masih terkonsentrasi di situ gitu ya. Kalau untuk yang si DAC karena memang sudah terbuang nih sedot-sedot gitu kan juga susah ya. Tenaganya bahkan justru lebih tinggi juga untuk menangkap gitu ya, untuk memberikan energinya. Karbon dioksidanya sudah terlarut dengan udara yang lain kayak nitrogen, oksigen udah tercampur kayak gitu. Makanya efisiensinya pasti lebih rendah. Tapi secara teori sebenarnya keduanya bisa aja digunakan bersamaan kayak gitu. Menarik. Berarti tadi kalau kita semua kan ada 5 ya kira-kira ya untuk teknologi dekarbonisasi pilarnya gitu ya. Pick a champion gitu Mas. Mungkin kira-kira mana nih, kalau tadi kan sesuai tajuk nih biar kita masih ada jawaban nih para
sobat esensial dan juga nanti kalau ada yang pelaku industri, mana sebenarnya pilar dekarbonisasi yang memang kita harus dorong utama, yang dia tuh investasinya rendah, terbukti efisien, terus kemudian juga mudah untuk diimplementasikan tuh apa gitu? Apakah energi efisiensi, apakah elektrifikasi, atau tadi CCUS? Kalau CCUS kayaknya masih teknologi masa depan gitu ya. Ya sebenarnya kalau sebagai champion ya itu sebenarnya agak susah karena kompleksitasnya dan penggunaan berdasarkan ruang waktunya kayak gitu. Tapi kalau misalnya paling mudah bisa dilakukan ya pertama itu pasti efisiensi energi. Oh, efisiensi tetap yang champion untuk betul dalam waktu dekat gitu ya. Betul. Yang kedua itu ya ekonomi sirkuler. Ekonomi sirkuler. Karena ya kita tanpa harus investasi, dua itu sebenarnya bisa dilakuin gitu loh. Oh, oke. Jadi low hanging fruit banget untuk para industri untuk bisa melakukan itu. Terus yang setelah itu ya baru tentang elektrifikasi dan energi terbarukan. Gitu karena full switching gitu ya Mas ya. Ini lebih ke arah listriknya sih. Karena kalau kita menggunakan listrik ya bisa dibilang pasti terjamin gitu loh. Bahwa ini memang secara proses. Tapi bukannya lebih mahal Mas kalau kita beli teknologi baru dengan ya satunya listrik dan non listrik. Nah, makanya ada opsi yang tadi energi storage, yaitu ya hidrogen sebagai pengganti misalnya batu bara, minyak bumi, gas alam kayak gitu. Sebenarnya dua ini ya 11-12 lah ya. Maksudnya bisa digunakan di saat yang bersamaan, mau elektrifikasi maupun yang hidrogen maupun energi storage lainnya kayak gitu. Karena fungsinya ya satu, bahwa itu bisa menurunkan emisi, tapi dengan catatan bahwa jejak emisi karbonnya memang rendah, kayak gitu. Terus yang terakhir baru CCS, CCUS. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang dari keseluruhan proses, bisa jadi yang paling champion itu ya CCS, CCUS, karena sudah pasti terjamin bisa menangkap karbon, kayak gitu. Cuma kan masalah investasinya mahal, waktunya butuh time frame yang sangat jauh gitu kan, makanya pasti yang dikerjakan adalah yang low hanging fruit dulu, kayak gitu. Ini udah jawab sebenarnya pertanyaan selanjutnya. Oh gitu, bagus. Cuma ini mungkin sedikit dielaborasi lagi mungkin ya Mas, untuk yang teknologi masa depan tadi kan di antara pilar itu kedua yang terakhir kan hidrogen dan juga CCUS ya tadi ya. Hidrogen terlebih dahulu kemudian CCUS. Nah itu kan tadi memang secara apa ya istilahnya teknologinya salah satu yang langsung bisa menangkap emisi gitu ya. Maksudnya kita bisa lihat secara physically bare eyes, tapi mungkin secara ya dengan metode tertentu lah ya. Cuman maksudnya yang pengen saya tanyakan, apakah emang dua teknologi itu sudah ready gitu? Apakah infrastrukturnya sudah ada dan juga memang mungkin ada pilot project mungkin Indonesia yang sudah terjadi di kedua teknologi tersebut? Dua teknologi tadi apa? Hidrogen sama CCS atau CCS? Oh iya. Kalau hidrogen itu sebenarnya Indonesia udah produksi ya. Per tahunnya itu 1,8 juta ton hidrogen, tapi itu masih abu-abu yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Nah itu biasanya kalau kita hampir 80% itu untuk proses pembuatan amonia untuk pupuk kayak gitu. Jadi memang sebenarnya sudah ada, cuma ya itu masih abu-abu dari bahan bakar fosil. Itu di mana Mas? Itu di perusahaan pupuk. Di perusahaan pupuk ya? Kalau nggak salah itu di bawahnya grup Pupuk Indonesia. Oh, I see. Ada beberapa juga yang secara perusahaan swasta yang menghasilkan amonia juga, itu juga menghasilkan dari hidrogen juga sebenarnya. Masih abu-abu tapi. Abu-abu dan memang ada rencana-rencana untuk pengembangan ke hidrogen biru, yaitu yang menggunakan CCS CCUS itu. Oh, oke. Saya kira dari tenaga ocean kayak karena warnanya. Hidrogen biru itu ya dari bahan bakar fosil. Terus karbonnya itu selama prosesnya itu ditangkap oleh CCS CCUS. Kan jadi hidrogen biru. Ada juga hidrogen tadi hijau yang menggunakan listrik energi terbarukan sama proses elektrolisa air. Nah itu makanya sebenarnya kalau misalnya dibilang CCUS itu sudah implement apa enggak, itu lagi berjalan pembuatan hidrogen biru gitu. Terus selain itu juga untuk proses pembangkit tenaga listrik nih di PLN khususnya, itu juga ada beberapa proyek untuk ya membersihkan proses pembangkitan tenaga listrik dari senyawa-senyawa karbon. Itu juga sedang dikembangkan CCS CCUS. Setahu saya sudah lumayan banyak kok, mungkin sekitar, saya lupa detailnya berapa, mungkin antara 10 sampai 20 proyek yang sedang lagi berjalan. Tapi itu masih ada yang beberapa yang masih dalam tahap pembicaraan. Terus ada juga tahap feasibility study untuk pengkajian awal ini layak apa enggak kayak gitu.
Kalau misalnya benar-benar sampai sudah jadi CCUS, tahu saya belum. Atau mungkin ada tapi saya tidak update kayak gitu. Perlu nanti kita adik kembali lah ya. Iya, tapi betul. Berarti untuk implementasi sebenarnya untuk hidrogen tadi juga sudah mulai dilakukan ya. Berarti sudah ada produknya ya untuk yang abu-abu, terutama yang grey hidrogennya kan sudah ada ya. Cuman untuk CCUS ya masih pre-FS gitu-gitu ya Mas ya. Dan itu kebanyakan di industri apa kalau pre-FS dan CCUS gitu? Kebanyakan itu pembangkit tenaga listrik sih, sama island bus juga tuh kan? Ya, jadi pembangkit tenaga listrik, terus juga untuk pembuatan tadi hidrogen untuk pupuk atau untuk amonia, terus juga untuk setahu saya ya tadi mungkin ada beberapa sih yang sudah mengkaji ya industri kayak misalnya industri besi baja, semen, cuma ya itu nggak masuk secara hitungan finansial. Makanya mereka lebih nggak masuk secara hitungan finansial tuh memang naiknya seberapa Pak? Maaf suaranya harganya saya kurang tahu detailnya ya, cuma bisa dikatakan ya kayak bikin perusahaan baru gitu. Kayak proses produksi baru kayak gitu. Padahal tidak menambah jumlah produktivitas. Tapi hanya menambah biaya. Kecuali nanti ada bisa dijual karbonnya sebagai untuk kepentingan oil and gas misalnya dan sebagainya. Sebenarnya karena kalau kita bicara CCUS ya, utilization itu karbon itu masih bisa digunakan kembali, bisa diperdagangkan. Jadi komoditas ya karbon. Karena kita tahu juga ya karbon itu ya ada barang-barang yang nilainya sangat tinggi. Yaitu apa? Yaitu berlian, diamond. Itu kan sebenarnya dari karbon. Tinggal bagaimana memberikan tekanan dia bisa mengubah senyawa karbon menjadi yaitu berlian dan diamond. Selain itu juga kalau misalnya dari karbon yang dia gas bisa diubah menjadi sebuah padatan? Ya faktanya CCUS kan itu karbon dioksida itu memang umumnya gas. Tapi pada saat kita menggunakan CCUS itu dikonvert menjadi liquid. Bentuknya ada liquid, tapi sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin bahwa ini bisa dikonversikan lagi menjadi solid. Jadi padatan. Padatan ya kayak isi pensil kan karbon. Iya, betul. Nah, itu kan pada saat dikasih tekanan misalnya atau temperatur kan bisa menjadi barang-barang tertentu. Dan salah satunya tadi berlian, ada juga namanya grafite. Grafite itu menjadi bahan baku untuk misalnya kayak fuel cell, sel bahan bakar, electrolyzer, banyak banget jenis-jenis teknologi yang bisa digunakan dari grafite ini. Makanya sebenarnya kalau jadi grafin ya. Makanya menjadi penting adalah bukan mengembangkan CCS-nya tapi mengembangkan CCUS-nya. CCUS-nya utamanya harus biar jadi komoditi baru ya. Dan itu belum, dan itu masih ya along the way lah ya, masih di desain industrinya gitu ya. Betul. Karena kalau kita bicara utilization itu sebenarnya menjadi salah satu masuk ke pilar lagi, yaitu ekonomi sirkuler, bahwa karbon dioksida itu bisa diolah lagi jadi bahan baku. Semuanya entangled satu sama lain sebenarnya ya. Si pilar-pilarnya kayak menarik. Oke. Apalagi yang butuh saya tanya sudah banyak sekali mungkin sedikit lah ya, 2 pertanyaan terakhir ya, dan mengenai apakah ada implikasi jadi untuk nanti semuanya sudah diimplementasikan, sudah ada peraturan dan industri ini sudah mulai berubah nih, mau merubah dari penggunaan material lebih sustainable ataupun energi efisiensi atau pemasangan solar panel dan lainnya ataupun yang tadi CCUS dan hidrogen itu, apakah nanti ada implikasi terhadap implikasi sosialnya gitu terhadap tenaga kerja, apakah tenaga kerja kita sekarang ini sudah cukup nih kemampuannya untuk bisa mengadopsi itu tanpa kan kalau contoh lah ya Mas ya, isu sosialnya adalah industri-industri yang ada di Morowali lah ya, maksudnya tenaga ahlinya masih banyak berasal dari luar negeri gitu lah ya. Nah, akankah ada sebuah ketimpangan lagi gitu nanti dengan dekarbonisasi ini, orang-orang luar negeri masuk lagi, nanti nggak menaikkan tenaga kerja peluang tenaga kerja, tapi malah tergerus nanti tenaga kerja Indonesia karena kalah saing. Nah itu mungkin ada nggak Mas, sudah pernah melakukan sebuah kajian tersebut nggak? Kalau dari saya sih belum pernah melakukan kajian seperti itu, tapi memang ada tendensi ke arah sana. Ada tendensi. Karena yang namanya apalagi teknologi baru ya, pada saat kita nggak punya human resource untuk kapasitas manusia dalam ranah domestik, mau nggak mau kan harus ambil dari luar. Tapi itu sebenarnya bisa ditanggulangi sih, yaitu dari peraturan, kebijakan dan lain-lain itu sebenarnya bisa. Karena yang namanya ilmu itu yang nggak terbatas hanya dari luar negeri gitu kan. Betul. Dalam negeri pun sebenarnya udah mulai banyak tuh yang kita bicara tentang energi terbarukan. Mungkin juga ada yang sudah di universitas atau mungkin juga di riset institut membicarakan CCUS, hidrogen dan lain-lain gitu. Jadi jangan sampai kita mengecilkan
kemampuan dari negara sendiri kayak gitu. Ya kita harus optimis bahwa jangan sampai itu terjadi dan kita harus mendorong gimana caranya cara human resource kita, sumber daya manusia kita tuh bisa kompetitif di sana. Malah menjadi hal yang penting adalah memang penguasaan teknologi itu dari ranah domestik. Kenapa? Karena Indonesia itu bangsa yang sangat besar. Apalagi kalau kita ngomongin energi terbarukan. Berapa jumlah penduduk kita? 270 juta ya? 200 juta lebih ke atas lah. Nah, apalagi kalau kita melihat potensinya kayak energi terbarukan, gitu kan tuh banyak banget sampai 3.700 gigawatt ke atas gitu. Itu kalau misalnya kita konversikan misalnya jadi hidrogen itu udah berapa banyak gitu. Makanya sangat sayang sekali kalau kita sampai tidak mendorong dari ranah domestik untuk bisa berkompetisi karena kita potensinya besar kayak gitu. Berarti harus ada proses transisi itu nggak cuma dari istilahnya pendorongan dekarbonisasi dari sektor industrinya, tapi juga pembangunan kapasitas itu juga harus dilakukan sejalan dengan dekarbonisasi industri. Kemudian juga peningkatan share renewable energy ya untuk diimplementasikan itu juga harus sejalan ya. Terus ya dan pendukung-pendukung lainnya ya mungkin bisa tuh pembangunan infrastruktur finansialnya dan sebagainya kayak gitu juga ya Mas Farid. Waktunya sudah cukup lama mungkin ya. Ada satu pertanyaan lagi, apakah bersedia untuk ditanya? Mungkin ditanya sangat singkat aja, jawabannya nggak apa-apa. Jadi menurut menurut Mas Farid ini, bagaimana bentuk kolaborasi yang ideal antara pemerintah, industri dan juga sektor swasta untuk mencapai target emisi nol bersih di industri maupun secara nasional itu bagaimana Mas? Ya, jadi setiap stakeholder ya bahasanya ya, memang memiliki nilai kepentingan masing-masing. Betul. Tapi juga mereka punya pengaruhnya masing-masing. Kalau misalnya kita bicara misalnya dari segi regulasi, kebijakan, pemerintah nggak mungkin bikin peraturan tanpa melibatkan industri, juga asosiasi, pasti mereka harus dilibatkan. Kenapa? Karena mereka pemainnya gitu. Kita nggak mungkin membuat suatu kebijakan tapi ternyata industri pun nggak bisa mengikuti gitu kan. Nanti siapa yang mau jadi pemain industrinya? Mati dong kayak gitu bahasanya. Makanya sebenarnya yang kita dorong itu adalah bagaimana kolaborasi ini memang saling melengkapi. Pemerintah butuhnya apa, industri butuhnya apa, terus asosiasi bisa membantu apa, sinkronisasi, harmonisasi gitu. Memang intinya kita sama-sama maju, karena ini kita nggak bicara untuk kepentingan pemerintah doang, enggak, kita bicara tentang kepentingan industri doang, enggak, kita bicara tentang asosiasi atau mungkin kayak kita think tank, ISR dan sebagainya, enggak. Emang nggak mau kita harus kolaborasi gimana membangun suatu iklim dan ekosistem bahwa ya upaya-upaya dekarbonisasi industri ini bisa didorong untuk mensejahterakan Indonesia. Apalagi kita punya mimpi besar yang sama ya kan, yaitu Indonesia Emas 2045 kayak gitu. Ya, kita support itu. Setuju sekali. Sepertinya untuk pojok energi kali ini dicukupkan gitu ya. Mungkin nanti kalau mamanya Sobat Esensial ingin mendengarkan lebih lanjut, mungkin yang kita bisa bahas kembali mengenai topik-topik yang berkaitan dengan dekarbonisasi industri ini di pojok-pojok energi ataupun bincang energi dan beberapa acara lainnya di ESR ya. Ada banyak seperti webinar, nanti bisa rekan-rekan dan Sobat Esensial sekalian untuk bisa cek secara berkala di YouTube ESR Indonesia. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya dan Sobat Esensial sudah membersamai kurang lebih berapa menit ya kita? 30 menit lebih mungkin ya. Asik mungkin. Kita ngobrol. Semoga kita bisa memberikan sebuah pemahaman ya apabila memang dekarbonisasi industri ini walaupun diminta untuk lebih cepat 10 tahun tapi itu mungkin dan memang sangat diperlukan ya untuk menjaga competitiveness Indonesia sendiri. Dan selain itu juga tadi ada tambahan mengenai harus adanya sinkronisasi antar kementerian dan juga antar industri dan juga sektor lainnya, itu biar semuanya sama-sama net zero pada 2060 sesuai dengan cita-cita di Enhanced NDC 2022 seperti itu. Terima kasih, saya Farica Hidayati undur diri dan juga Mas Farid. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang.